Oke Bapak, 1, 2, 3, 1, 2. Bang, HP Bang, bentar Bang. Bang, HP. HP, Bang. Bang, HP Bang, HP. Ayo. HP, bentar dulu ya. Pasti berbalas. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijarana tijaratan lan tabur ya alim. Atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan mendepas konversasi Sumatera Utara. Juga yang kami hormati beserta Ibu Wakil Gubernur juga turut serta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kala orang berdoa agar dapat haji akbar, tetapi tahun ini mereka cuma berdoa agar masuk kuota yang berangkat. Tapi info yang kita dapat, estimasi terbesar haji tahun ini insya Allah adalah haji akbar, karena kita nanti ada di Arafah pada hari Jumat. Kalau itu terjadi, betapa bahagianya Bapak Ibu, betapa bahagianya keluarga yang ditinggal, yang hari ini melepas dengan kegembiraan, kebahagiaan pada saat yang sama dengan keharuan, karena orang yang mereka cintai sekarang dihantarkan untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya hanya ingin menyampaikan, waktu saya haji pertama umur 36 tahun 95, memang terasa nikmat berhaji di usia muda, nikmat. Tapi memandang wajah Bapak Ibu yang sekarang banyak seusia saya 60-an, saya merasa khidmat, karena di puncak usia dan aktivitas kita paripurnakan dengan menunaikan ibadah haji. Ini juga jalan Allah, dan mudah-mudahan menjadi syarat kelak kita semua ini akan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu, kloter 1 berangkat hari ini, kalau saya tidak salah hitung tanggal 13 Zulkaidah hari ini. Sementara nanti kita ke Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kurang lebih Bapak Ibu menunggu hampir 29 hari, karena kloter pertama ini kan ke Madinah dulu, baru dari Madinah nanti ke Mekah. Penantian yang panjang itu, pesan saya, usia saya 67, kalau saya bawa itu kepada adik-adik saya, pesan saya keluarin di atas itu kepada kakak dan abang saya, selain menjaga ibadah wajib, jagalah kesehatan, berjuanglah untuk tetap minum air Zam-Zam. Ambil dari masjid pakai plastik, taruh di jerigen kamar kita, tiap hari minum Zam-Zam, insya Allah kesehatan terjaga. Yang kedua, jangan dari sekarang sudah berencana milih
mereka enak semua. Niatkan itu, kita ke sana akan makan makanan orang Arab. Insya Allah kita juga akan sehat. Bagi yang sudah punya obat terjadwal macam saya ada obat terjadwal, obat darah tinggi, obat pengencer darah, namanya sudah lanjut usia. Tolong disiapkan di tempat yang tinggal ambil, jangan lagi buat satu-satu. Kalau belum ada cepat kontak keluarga yang sekarang ada di luar, dibukakan itu langsung, nanti kita tinggal makan pagi, minum, suyam, minum, yang lagi satu-satu dibaca lagi ulang. Kemudian banyak minum. Yang terhormat Ketua Komisi 8 DPR RI beserta Wakil Ketua dan anggota Komisi 8, Staf Sus Kementerian Agama, Bapak Gubernur serta Ibu Sekda, Bapak Kakanwil Kementerian Agama serta jajaran, Bapak Wali Kota Padang Sidempuan, semuanya yang saya hormati rahimahullah, dan Duyufur Rahman yang saya cintai. Setiap umat Islam bermimpi menunaikan haji, tapi tidak semua dapat rezeki. Ada karena tiada biaya, ada karena tidak ada hidayah. Ada hidayah, ada biaya, tidak punya kesehatan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini akan berangkat, berarti ada hidayah, ada kesehatan, ada biaya. Fabi ayyi rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana lagi yang hendak kau dustakan. Karena itu, saudaraku, selamat jalan. Kita berangkat sebagai jemaah haji Indonesia. 1 jam saya diskusi dengan Menteri Haji Arab Saudi. Dia mengatakan yang punya hotel, yang punya catering, yang punya transport, semuanya berdoa agar properti mereka dipakai oleh Haji Indonesia. Ketika saya tanya kenapa, karena Haji Indonesia paling tertib. Hotel kami tidak kotor, handuk kami gak ada yang hilang. Maka kami menjelang haji, semua pemilik properti sholat tahajud dengan satu doa, mudah-mudahan properti kami yang pakai Haji Indonesia. Saya yakin anggapan ini tidak rusak dengan jemaah tahun ini. Bahkan saya yakin anggapan ini akan semakin kuat kesimpulannya karena akhlak dari kita yang berangkat haji tahun 2025. Amin. Arba'in bagi kuat. Yang enggak, itu tidak rukun haji, tidak wajib haji. Tapi kalau badan sehat, ngapain juga kita tidur di hotel. Tapi kalau kurang, gara-gara itu nanti gagal kita ke Arafah, bagus perbanyak istirahat bagi yang tidak kuat. Kemudian jangan selalu meminta kabar dari kampung. Niatkan beribadah saja kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ulul albab. Niatkan kita untuk semakin bertakwa kepada Allah. Jangan kasih bolak-balik telepon ke kampung.
macam mana kabarmu, macam mana kode kita masih laris, macam mana jualanmu, ya, itu akan mengganggu konsentrasi. Apapun yang terjadi, serahkan pada Allah. Kalau ada yang kita khawatirkan, doakan saja di tanah suci. Ketika bola balik berbukan ekor, udah meninggal Allah, siang, tak jadi dia. Bagus, tekadkan hati menjadi haji mabrur dan mabrurah. Kejadian yang kita tinggal, macam mana kita menolongnya? Kita minta pertolongan kepada Allah. Saya sebagai wakil Menteri Agama, sebagai anak yang lahir besar sampai punya 7 anak dan 28 cucu di Sumatera Utara, sebagai abang, sebagai adik dari Bapak Ibu semua, mengucapkan selamat jalan dengan doa sehat di perjalanan berangkat, bisa menunaikan semua rukun dan kewajiban, dan pulang ke Indonesia dengan kesehatan, mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. Semoga Allah menolong kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Saya dengan resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melepas kloter 1 dari Provinsi Sumatera Utara menuju ke tanah suci Madinah dan Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu semua jemaah, saya mohon berdiri sebentar, kita talbiyah dulu sebelum saya menyampaikan kata sambutan. Dan saya tidak pernah kuat memimpin talbiyah. Lihat sesudah emosional. Karena itu saya minta kepada yang suaranya merdu untuk memimpin talbiyah sampai Rabbana atina fid dunya dan seterusnya, wa akhirna jannatul akbar dan seterusnya. Siapa yang kita minta nih dari yang apa yang mau coba tadi? Ya, petugas khusus talbiyah siapa? Ada. Saya tak tahan mungkin talbiyah. Sini. Sini tempat saya. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya serahkan bendera merah putih sebagai lambang untuk menjaga kekompakan dan juga keselamatan jemaah haji kloter 1 asal Sumatera Utara. Selamat bertugas.
Ambil posisi. Ini dokumen biar kita lihat. Ini Pak Husni, atas Pak Husni. Ibu aja, mana ibu tadi? Enggak, ibu. Ibu Wabub. Ibu saya Ya cocok. Sama ada meja lagi. Sini Pak Wagub. Pak, sebelah sini Pak. Pak Wagub, sebelah sini Pak Wagub. Izin Pak Wagub. Khusus setelah beribadah, niat kita kuatkan supaya melatihkan diri untuk menjadi ketetapan sebagai Karena sholat Jumat nih Bang. Sholat Jumat. Iya makanya. yang selama kita mengalami yang mulia seluruh kami Ketua Komisi Nama yang mulia Bapak Haji Marwan Dasofa yang berasal dari Batu Sumur Jua. Amin ya rabbal alamin. Saya Husni Wani sebagai pembawa acara. Allah wabarakatuh. izin PHO ya. Kami Dengan kepada seluruh teman-teman Memang ada teman-teman yang kemarin ke Sumatera Barat, ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur, tapi berapa itu saya angka saya kurang. Tahun ini apa yang spesial Pak dibanding keberangkatan total haji tahun sebelumnya? Pada umumnya itu sama, cuman kita kalau tahun lalu hanya skema murur di Musdalifah, jemaah tidak perlu turun dari bus, cuman melewati Musdalifah saja pada tengah malam. Tahun ini ada tambah satu lagi, skema Tanazul. Jadi setelah di Mina, cuma melempar di Jamarot, sebagian tidak perlu menginap lagi di Mina. Langsung dikembalikan ke hotel untuk mengurangi kepadatan yang ada di Mina. Itu namanya skema Tanazul. Nah, saya kira itu yang berbeda dari segi pelayanan. Kalau yang lain, ya semuanya kita upayakan lebih baik lah daripada tahun sebelumnya. Biasanya kan ada jemaah yang tidak pulang melanjutkan haji dan kemudian ada haji yang kuota haji Pak. Seperti apa ada temuan dari ini? Ya sebenarnya kalau informasi yang diterima itu kan sangat ketat ya. Kita akan dikasih tata khusus bagi mereka yang memiliki kuota haji. Tapi untuk mereka yang tadinya ziarah kemudian melanjutkan haji, saya kira itu bukan versi kami, itu versi imigrasi dan pemerintah Arab Saudi. Ada gangguan Pak? Saya hanya mengimbau kepada jemaah haji untuk menjaga kesehatan, menjaga kekompakan dan saling bantu-membantu supaya bisa berangkat sehat, kembali sehat, jadi haji mabrur dan mabrur. Kementerian ada lobby Pak, lobby kuota Pak dari negara-negara sahabat Pak tadi Pak. Ya itu apa tadi Pak?